Baik, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan Perpajakan Bapak Andang Sarip SHIMM, dan tak lupa kepada rekan-rekan manajemen 4B. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang sistem perpajakan di Indonesia. Pun untuk SDM-nya ada beberapa orang. Yang pertama ada saya, Pak Ujan, sebagai moderator dan juga pemateri 2, ada Rifki Rebani sebagai pemateri 1, ada Julpan sebagai pemateri 3, dan Wulan Alfitriani sebagai pemateri 4. Maka dari itu, untuk petugas pemateri dipersilahkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sistem perpajakan di Indonesia. Apa sih sistem perpajakan di Indonesia itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti itu, teman-teman. Baik, di sini Pak Ujan, saya akan membahas materi selanjutnya, yakni terkait fungsi pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 3. Ada fungsi anggaran, kedua ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi stabilitas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada fungsi anggaran. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan berkaitan dengan pembangunan nasional. Contohnya itu belanja pegawai, ada pemeliharaan dan pembangunan. Jadi, pajak di sini bisa dialokasikan seperti dalam membuat jembatan dalam suatu wilayah-wilayah tertentu. Ini bisa loh pajak ini untuk membangun jembatan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi mengatur. Melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Tidak hanya itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, maksud dari pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara ialah misalnya pemerintah itu membuat pajaknya itu lebih ringan gitu. Nah, ini kan para investasi ini akan berbondong gitu karena pajak di sini tuh ringan gitu. Maka pertumbuhan pun akan semakin tinggi dan bertumbuh. Itu salah satu contoh dari maksud pertumbuhan ekonomi negara, mengatur pertumbuhan ekonomi negara. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan fungsi stabilitas. Di sini, pajak membantu pemerintah untuk dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat membantu mengendalikan inflasi. Itu sedikit dari fungsi-fungsi pajak itu sendiri. Selanjutnya ada teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak menurut R. Santoso Broto-Diharjo ada 5. Yang pertama ada teori asuransi, bahwa negara bertugas untuk melindungi warga dari segala kepentingannya baik keselamatan harta bendanya. Yang kedua, ada teori kepentingan, yaitu dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Yang ketiga, ada teori daya pikul, yaitu dasar keadilan pemungutan pajak terletak kepada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta. Yang keempat, ada teori bakti, yaitu negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara menyelenggarakan berbagai kepentingan umum. Yang kelima, ada teori daya beli, yaitu keadilan pemungutan pajak dengan melihat aspek timbul balik terhadap kedua belah pihak masyarakat di negara
Apabila daya belinya besar, berarti pendapatan besar pula. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak. Yang pertama adalah pajak penghasilan atau PPh yang disebut pajak atas penghasilan yang diperoleh orang pribadi dan badan. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak atas yaitu pajak atas peredaran barang dan jasa. Yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak atas kepemilikan dan penguasaan atas tanah atau bangunan. Yang keempat ada bea materai, yaitu pajak atas dokumen yang menyatakan suatu kejadian hukum. Yang kelima ada pajak lainnya, yaitu pajak daerah, pajak penghasilan final, pajak penghasilan dari usaha di luar negeri, dan cukai. Syarat pemungutan pajak. 1. Tidak mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat enggan membayar pajak. Yang kedua, namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Yang ketiga, agar tidak menimbulkan masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan. 3 jenis sistem pajak di Indonesia. Yang 1, Self Assessment System. Ini adalah sistem pemungutan yang besarnya pajak terutang ditetapkan oleh wajib pajak. Maka kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, Official Assessment System. Ini adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak. Yang ketiga, Withholding Assessment System. Ini adalah sistem perpajakan yang mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak.